Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Perkenalkan, nama Ibu Siti Mariam. Insya Allah Ibu akan mengajar ekonomi kelas 10 untuk 1 tahun ke depan. Untuk materi pertama, Ibu akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelum kita masuk ke materi apa sih itu konsep ilmu ekonomi, Ibu akan membahas dulu manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk ekonomi, dan menyeimbangkan peran manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial atau disebut juga homo sosialis. Yang kedua, manusia sebagai makhluk ekonomi. Manusia memiliki banyak kebutuhan. Untuk mencapai kebutuhannya tersebut, manusia akan terus mengusahakan untuk mencapai kepuasan maksimal. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk ekonomi atau disebut juga homo economicus. Menyeimbangkan peran sebagai makhluk sosial dan ekonomi. Manusia merupakan makhluk sosial dan ekonomi, di mana manusia memerlukan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan, ada kalanya manusia tidak dapat melakukannya sendiri. Ayo, sebelum masuk ke materi apa itu konsep ilmu ekonomi, kalian coba perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada gambar orang atau anak-anak sedang jajan di warung. Yang kedua ada orang sedang berbelanja di pasar, dan yang ketiga ada orang sedang berbelanja di supermarket. Gambar di slide sebelumnya menunjukkan realitas aktivitas ekonomi yang sering kita lakukan. Pemilihan berbagai media maupun tempat dalam menunjang aktivitas ekonomi merupakan salah satu hal yang dipengaruhi oleh ilmu ekonomi. Hal inilah yang membawa kita harus mempelajari konsep dasar ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Sebelum kita menjelaskan apa itu ilmu ekonomi, sebelumnya Ibu akan bahas dulu ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang terdiri atas 2 kata yaitu oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Rumah tangga di sini artinya para pelaku ekonomi yang terdiri dari produsen, konsumen, distributor gitu ya. Jadi, ekonomi dalam arti sempit adalah aturan rumah tangga. Secara luas, ekonomi mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga dari pengertian ekonomi di atas, kita bisa tahu kalau ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Selanjutnya, apa sih manfaat mempelajari ilmu ekonomi? Seperti kita tahu ya bahwa dari ketiga ilustrasi yang Ibu sampaikan di sebelumnya, ada beberapa aktivitas ekonomi yang dipengaruhi oleh ilmu ekonomi yang dimiliki seseorang. Sehingga kita tahu manfaat mempelajari ilmu ekonomi sendiri. Yang pertama adalah menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka. Yang kedua, menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang paling memuaskan. Yang ketiga, memilih dan menetapkan urutan kebutuhan. Dan yang keempat, memberikan pemahaman atas potensi kebijakan ekonomi. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri pada awalnya dibagi menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Kemudian seiring perkembangan waktu, ilmu ekonomi dikembangkan menjadi ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi teori sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi mikro. Selanjutnya Ibu akan membahas lebih detail mengenai pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi menurut Rona Pri. Yang pertama adalah ada ilmu ekonomi positif. Adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tanpa memasukkan aspek non-ekonomi seperti agama, pandangan hidup, etika, hukum, filsafat, dan politik. Dalam hal ini, ilmu ekonomi positif hanya menjelaskan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi. Misalnya bahwa pajak harus dipungut atas dasar pengeluaran.
Selanjutnya, ilmu ekonomi normatif adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara mengembangkan teori-teori yang memuat unsur-unsur non-ekonomi. Jadi dalam ilmu ekonomi normatif lebih mengedepankan keadaan perekonomian yang seharusnya terjadi. Jadi berbeda ya, kalau dalam positif yang benar-benar terjadi, kalau normatif yang seharusnya terjadi. Misalnya, sebaiknya pendapatan negara dari pajak digunakan untuk membiayai orang miskin. Selanjutnya, perkembangan pembagian ilmu ekonomi menurut Alfred Stoner dan Douglas Hawke dibagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif, yaitu analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Ini hampir sama dengan ilmu ekonomi positif yang tadi Ibu jelaskan. Jadi contoh dari ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu keadaan ekonomi yang benar-benar terjadi seperti pada saat keadaan perekonomian pada saat masa pandemi COVID-19, di mana banyak tenaga kerja yang mengalami PHK. Yang kedua adalah ilmu ekonomi teori, yaitu analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Jadi dalam hal ini di sini sudah dibagi-bagi ilmu ekonomi berdasarkan skala atau ukuran dari permasalahan ekonomi. Makanya ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi teori mikro dan ilmu ekonomi teori makro. Ilmu ekonomi teori mikro artinya mencakup permasalahan ekonomi yang skalanya kecil, misalnya berhubungan dengan keadaan perekonomian individu maupun perusahaan. Kalau ilmu ekonomi teori makro ini cakupan permasalahan ekonominya yang luas atau menyeluruh, misalnya keadaan perekonomian suatu negara, tingkat pengangguran, tingkat inflasi suatu negara, dan sebagainya. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan, yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Demikian pembahasan pada materi kali ini. Ibu harap kalian bisa memahami dan bisa mengambil manfaat dari mempelajari konsep dasar ilmu ekonomi dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.